bagi mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Ini program acara Berkati Kota Kita, Joshua Rusmanya, dan nanti sapa dulu untuk kembali Joshua Lover yang baru saja mengakses melalui live streamingnya di lovesocial.online. Nanti sahabat selamat sore. Program ini akan menemani aktivitas Joshua Lover sampai nanti pukul 6 sore dan sudah terbuka di line interaktifnya di 085724011372 di 085724011372. Joshua bisa ikutan ngobrol di kesempatan sore ini di program acara Berkati Kota Kita, dan kita kembali lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bapak Samuel dan juga Kak Budi Prastia di kesempatan sore hari ini. Ya, Jogja Lovers, jadi kita mau lanjutkan ya dari tadi. Kalau yang baru Jogja Lovers baru bergabung ya, di studio kita sudah hadir Pak Budi Prasetya yang merintis, memimpin pelayanan untuk anak-anak remaja yang namanya Lentera Anak Bangsa Cerdas, LAPC atau LAPC ya. Nah, Pak Budi dapat visi untuk melayani anak muda ini sejak kapan kira-kira? Ya, sebenarnya sejak sudah lama sekali ya. Jadi awal-awal dulu nggak kepikir sih untuk terjun ke sekolah-sekolah pencegahan, itu nggak kepikir sama sekali. Cuman pada waktu saya dulu kuliah, lalu saya ada pelayanan konseling, Pelayanan pemulihan, konseling, pemulihan. Nah, itu ada orang tua, ada yang menitipkan keluarganya yang anaknya yang kena narkoba gitu loh. Nah, terus kemudian saya akhirnya belajar tentang pemulihan narkoba, dan setelah saya lulus kuliah, kerja, lalu kemudian ditawarkan untuk bagaimana kalau lebih serius lagi membuka pelayanan narkoba, membuat rehab narkoba. Nah, jadi rehabilitasi. Jadi itu awalnya seperti itu. Lalu saya bergulat dengan teman-teman yang kena narkoba ini ya, dari angkatan ke angkatan tuh sampai 7 tahun. Jadi istilahnya ya sudah lumayan makan asam garamnya lah bersama mereka. Nah, di situ di tahun keempat itu tiba-tiba kita berpikir bahwa untuk menyembuhkan mereka yang kena narkoba ini kok susah sekali gitu loh. Biayanya banyak ya, pelayanan mesti 24 jam, itu sulit sekali. Nah, bagaimana jika kita bisa mencegahnya? Biayanya lebih murah ya, dan jangka panjang hasilnya lebih bagus ya, diselamatkan generasinya. Nah, tahun 2004 saya mulai terjun ke sekolah. 2004 itu saya terjun ke sekolah yang tadinya baru sekedar ya pokoknya nyoba, tapi saya lihat bahwa ketika kita terjun ke sekolah, yang mendengarkan tuh audiensnya tuh tepat gitu loh. Usia-usia yang memang yang kita mau sasar gitu loh. SMP, SMA ya, mereka ini yang sedang dalam taraf coba-coba ya. Dan sebenarnya kan bandar-bandar itu kan juga menyasar sasaran ke mereka, anak-anak muda. Kenapa? Karena ya kalau yang disasar orang tua kena narkoba, tidak lama kemudian nanti dia overdosis dan mati kan. Tapi kalau anak muda masih sehat, masih kepengen tahu, masih pengen diakui dan sebagainya, ini jangka panjangnya akan luas banget ya. Jadi yang disasar mereka. Nah, saya lihat kok ini tepat sekali. Dan juga sekolah waktu itu membutuhkan sekali gitu. Nah, itu awal-awalnya kita terjun ke situ ya. 2004 mulai berjalan, lama-lama makin luas. 2007, 2008 tuh udah mulai kemana-mana ya. Jadi intinya ketika tahun 2004 itu titik awal memulai pelayanan ke sekolah-sekolah ya. Jadi artinya perintis di Jogja ya waktu itu. Dan waktu itu dimulai dengan berapa orang Pak Budi ini punya tim? Pertama kali tim yang pada waktu itu ada seminarnya ya, seminar trainingnya ya. Itu 30-an Pak. 30-an ya. Cuman waktu jalan itu mungkin tinggal nggak nyampe 10. Ya artinya tetap segala sesuatu ada seleksi alam gitu ya, diuji oleh waktu gitu ya. Dan artinya memang tidak mudah untuk kalau memulai cukup mudah, tapi untuk merawat dan mengembangkannya itu yang butuh energi dan ekstra doa dan usaha banyak hal ya. Dan saya percaya kalau sampai hari ini sudah dari 2004 sekarang tahun 2020 ya, 16 tahun ya, luar biasa ya. Jadi
sudah masuk di usia remaja gitu ya, usia remaja. Nah, tentunya banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Pak Budi dan teman-teman ya. Tentunya timnya anak muda semua kan ya. Jadi saya kira itu silih berganti ya. Ya, jadi kita memang mengambil mengambil celah sebenarnya. Karena gini, kalau kita masuk ke sekolah-sekolah, kita bicara tentang bahaya narkoba gitu ya. Itu sebenarnya anak-anak tuh jenuh. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sudah dapatkan juga dari guru BP-nya juga dapat ya, lalu dari kepolisian juga ada, dari dinas juga ada. Dinas juga bisa dari kesehatan bisa, dari pendidikan bisa. Jadi udah sering dapat lah ya. Dan yang saya temukan adalah mereka seringkali ngikutin tapi nggak nangkep apa-apa karena cuman dengar dari telinga kiri keluar telinga kanan. Kadang cuma dianggap itu omongan orang tua gitu kan. Saya mencari celahnya. Celahnya apa sih? Ya. Karena metode mereka seringkali bosenin. Cuma ceramah gitu kan. Ya meskipun sekarang udah lebih bagus ya. Ya pada waktu itu. Nah, kita lihat bahwa anak-anak suka dengan gaya-gaya yang lebih interaktif. Nah, itu kita ambil. Lalu pendekatan kita adalah pertemanan. Jadi kita datangnya yang muda-muda. Bahkan saya memang ngajarin mereka Pak Samuel. Jadi tolong kalau ke sekolah itu dandan gitu loh. Yang cowok ya mandi gitu kan. Pokoknya harus tampil keren. Iya gitu, tampil keren. Kenapa? Muda, ya. Supaya pada waktu masuk sekolah, istilahnya dari kedatangan kita aja mereka pengen kenal kita. Jangan sampai kita baru datang ke sekolah aja ngopo gitu loh. Ini ngapain sih orang ini? Sama kayak dalam tanda kutip, sama kayak guru-guru mereka, sama kayak dinas-dinas yang datang ke mereka. Ya, jadi gitu. Memang betul. Jogja Lovers dari saya sempat mengamati timnya Pak Budi dari masa ke masa ini memang muda-muda, cakep ya, dan keren-keren, wangi-wangi tentunya kalau setiap pagi siap terjun ke sekolah-sekolah dan sebagainya, dan sebagian jadi idola anak-anak remaja di sekolah-sekolah ya, dan itu memang salah satu cara untuk bagaimana memikat hati anak-anak muda sehingga kebenaran-kebenaran yang disampaikan bisa masuk gitu ya, dan itu luar biasa. Dan saya kira memang bukan sesuatu yang sulit ya, saya kira untuk kita bisa memulai pelayanan ini, dan tentunya hanya butuh ya training singkat lah. Yang penting apa, punya hati ya Pak Budi ya. Ya punya hati dan mau belajar lah. Mau belajar dan pasti akan bisa jadi berkat buat anak-anak muda di sekolah-sekolah. Dan saat ini timnya ada berapa banyak Pak Budi? Ya tim kita ini kan seringkali rolling ya Pak ya. Jadi karena kita muda-muda semua, kebanyakan tuh muda-muda mahasiswa. Nah mahasiswa ini jadi ya ada angkatan per angkatan. Nah per angkatan rata-rata 25 sampai sekitar 25-30, dan itu sudah bisa bergerak untuk memberkati. Kalau di Jogja ini ada 5 kabupaten kota ya, dan saya kira bisa bergerak. Dan saya kira di banyak kota, kalau pengalaman Pak Budi, kalau ketika satu kota merintis pelayanan semacam Pak Budi ini cukup dimulai dari berapa orang sebetulnya? Sebenarnya sih mungkin kan harus tim, tim 3-4 orang cukup kok. Yang penting ada orang yang menangkap lah, menangkap visinya ya. Sebenarnya kan yang penting visinya Pak. Betul. Visinya kan kita mau menyelamatkan. Jadi menyelamatkan generasi muda kita lah. Kenapa? Karena kan ya masa depan bangsa itu kan tergantung dari anak-anak muda kita. Gitu kan? Istilahnya apa ya, kayak Pak Soekarno tuh ya, berikan saya 10 orang pemuda itu kan, saya akan taklukkan dunia itu kan. Nah jadi anak-anak muda ya bagaimanapun masa depan bangsa itu di anak-anak muda. Kalau anak-anak muda ini kena narkoba, kena seks bebas, ya kena HIV AIDS, ya itu kan istilahnya satu rangkaian lah ya. Lalu kena media sosial ya, sekarang kan media sosial ya, hancur gambar dirinya, kepemimpinannya tidak ada, ya masa depan bangsa kita mau jadi apa? Kalau narkoba tidak bisa dicegah, ya nanti bisa ke depan mungkin nanti hakimnya kena narkoba juga, artis-artis kena narkoba, polisinya juga bermain narkoba, sampai manapun bisa begitu. Atau pornografi ya mungkin sampai nanti presidennya pun juga kena pornografi gitu kan. Kenapa? Karena sudah kena gitu loh, dari masa remaja mereka sudah kecanduan dan sebagainya. Jadi kita lagi menyelamatkan masa depan bangsa. Yang kedua, tentu ya saya dapat dari firman Tuhan ya.
bahwa anak-anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu kan senjata yang sangat hebat pada zaman dulu kan. Istilahnya zaman sekarang udah kaliber sekali, mematikan dan hebat ya. Berarti anak-anak muda ini bisa menjadi senjata kemenangan buat sebuah bangsa ya. Untuk ke depan kemajuan bangsa itu luar biasa. Indonesia maju itu ya dari anak muda. Tapi bagaimana jika yang megang anak panah ini dari si jahat, ya para bandar, para pembuat video porno ya, para bullying, geng dan sebagainya ya. Ya masa depan bangsa kita akan hancur gitu. Ya karena nanti dilesatkan ke sasaran yang nggak tepat, bisa ngawur gitu ya. Gitu. Nah jadi saya melihat jangka panjangnya. Kenapa kita melayani di sini ya mungkin pada waktu kita melayani seakan-akan belum ada hasil seperti apa ya. Mungkin mesti dibuktikan jauh ke depan ya. Tapi saya percayalah kalau setiap kita atau mungkin di kota-kota ada yang mau ambil bagian, ya kita sedang menyelamatkan bangsa kita. Ya, jadi memang satu hal yang penting ya, seperti beberapa sesi beberapa minggu yang lalu kita bicara soal anak panah ini. Ya memang pentingnya bagaimana anak panah ini betul-betul ada di tangan pahlawan sehingga bisa dipersiapkan dan dilesatkan pada waktunya nanti ke sasaran yang tepat. Jadi kalau di tangan yang bukan pahlawan bisa salah sasaran ya. Dan juga di dalam masa persiapannya juga bisa kacau ya, panahnya bisa bengkok-bengkok, bisa bahkan bisa retak, bisa patah-patah anak panahnya sebelum dilesatkan ke sasaran yang terbaik yang sudah ditentukan ya, diharapkan. Nah karena dari itu nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang menarik ya, yang selama Pak Budi bekerja melayani anak-anak remaja ini ya, tentu ada 1-2 pengalaman yang paling menarik yang berkesan yang nanti bisa diceritakan. Bahkan yang entah itu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan itu pun boleh ya. Baik, kita akan kembali ke jadi semuanya kita